Halo Zisking semua, selamat datang kembali di channel favorit kalian tentunya, Krisis GT. Nah, di video kali ini gue bakal tunjukin kepada kalian sebuah profit method lagi. Dan hari ini topiknya tentang Geiger, atau dalam bahasa Inggris Geiger. Tergantung cara kalian menyebutnya deh. Nah, kenapa gue pilih Geiger? Karena udah banyak banget yang request tentang topik ini kepada gue lewat Instagram, lewat YouTube, dan sebagainya. Katanya, Bang, tolong dong buatin profit Geiger bang, gue nggak ngerti, gue nggak bisa. Padahal sebenarnya Geiger tuh gampang banget teman-teman caranya, dan banyak banget variasi caranya supaya kalian bisa profit. Kalau kalian penasaran bagaimana caranya untuk profit dengan Geiger, kalian jangan lupa nonton sampai habis video ini, karena gue bakal memberikan tips dan trik yang semua yang gue tahu kepada kalian semua, supaya kalian bisa gunakan untuk dapatin WL lebih banyak. Oke teman-teman semua, jadi seperti yang gue bilang tadi, video ini bakal tentang profit menggunakan Geiger. Nah, jadi pertama hal yang harus kalian punya adalah Geiger counternya dulu. Nah, di sini sebenarnya gue udah punya Geiger counter nih di mana nih? Di sini Geiger counter gue. Tapi ya kalau kalian nggak punya, kalian harus beli dulu nih di sama orang-orang ini. Ya banyak spammer sih, tapi ya pasti banyak juga seller. Nah, misalnya yang kayak gini. Mana lagi kita cari. Ya pokoknya kalian dapatin Geiger for kurang lebih 12 sampai 13 WL untuk satu buah aja. Kalian nggak perlu banyak-banyak, kecuali kalian kaya dan kalian punya banyak Geiger charger. Kalau gue sendiri sih, gue rasa satu udah cukup banget untuk kalian. Kalau kalian nggak punya WL tapi kalian punya gems, kalian bisa langsung ke store. Dia di bagian di mana ya? Awesome item kalau nggak salah. Ya benar, di sini harganya 25.000 gems. Bagi kalian yang nggak punya WL tapi kalian punya gems, kalian bisa beli di store. Atau jangan deh, kalian jangan beli di store. Kalian pakai gemsnya, kalian jual pack untuk harga yang lebih bagus. Terus baru kalian WL-nya kalian pakai untuk beli Geiger. Oke teman-teman, jadi kalau kalian sudah dapat Geigernya, kalian sudah beli dari store atau mungkin kalian sudah beli dari seller, kalian harus gunakan Geigernya. Tapi cara paling gampang untuk menggunakan Geiger itu biasa keyword seperti apa ya? Geiger ya kalau nggak salah. Ya, jadi kalian harus pergi ke word yang seperti ini sih, yang banyak platform atau banyak steel table. Intinya yang kalian bisa naik turun dengan gampang deh. Yang kayak begini. Kalau gue suka cari yang lebih sepi sih, jadi nggak ribet. Gue sering ke word teman gue, Jminute Geiger. Kalau kalian nggak tahu Jminute, kalian langsung cek aja channelnya Jminute GT. Dia juga memberikan profit method yang luar biasa lah. Kemudian waktu kalian sudah berdiri, kalian bakal lihat seperti lingkaran ini, lingkaran warna merah. Itu berarti kalian masih jauh dari tempat barangnya itu. Nah, kalian harus gerak-gerak terus sampai warnanya berubah. Ya, kita coba-coba aja deh. Kalau dia udah nggak ada lingkaran, berarti kalian jauh banget dari tempat itu. Berarti kalian harus cari lagi yang ada warnanya. Ya, sebentar ya teman-teman, gua akan cari dulu secepatnya, timelapse saja. Oke teman-teman, kita udah sampai warna hijau nih ya. Berarti harusnya udah deket banget nih. Nah, kalau hijau udah cepat kayak gini, langsung dapat dong. Tuh, gue dapat 3 orange staff sama 5 starfield. Ya nggak bagus sih sebenarnya, ini barang yang jelek lah. Setahu gue orange staff itu kayak berapa ya? 50 100 per satu word lock, dan starfield ini 200 per word lock. Dimana starfieldnya ya? Ini nggak bagus. Yang kita cari itu antara kristal, kalau enggak Geiger charger, kalau enggak di battery. Tapi di battery juga sebenarnya enggak gimana bagus sih. Yang biasa kita cari itu biasanya white crystal, soalnya dia dapatnya lumayan sering dan dia harganya tuh mahal banget. Tapi kalau kalian hoki banget, kalian bisa dapat yang namanya Geiger Charger, itu 1 DL lebih kalau nggak salah. Dan itu bagus banget, itu kalian bisa pasang di word kalian ataupun kalian jual aja. Kalau jujur, kalau gue dapat sih gue bakal pasang, soalnya itu bisa digunain untuk charge Geiger kalian dengan cepat. Maksudnya nggak cepat sih, maksudnya secara ya ketika kalian offline, kalian tidur atau kalian ya ngapain, kalian bisa taruh aja di Geiger Charger, dia bakal charge sendiri sampai full. Oke, jadi karena kita udah sekarang sudah selesai cari dapat barangnya, seperti yang kalian lihat badan kita ini seperti ada aura-aura hijau-hijau begitu ya, dan Geigernya berubah jadi warna merah. Itu artinya Geigernya lagi dead Geiger, nggak bisa dipakai. Kalau kalian lihat di backpack kalian, dia bakal berubah namanya jadi dead Geiger counter. Ini berarti dia belum bisa dipakai. Nah, kalian bisa cek langsung pakai range, pakai obeng ya ke nama kalian. Kalian bakal lihat ada yang namanya irradiated, 28 menit 27 detik. Ini biasanya 30 menit. Dan ini ada juga status ini, efek ini, yaitu charging Geiger counter 5%. Nah, ini bakal nambah perlahan-lahan ketika kalian jalan atau kalian kalian nggak perlu jalan, kalian berdiri doang dia bakal nambah. Pokoknya selama kalian masih on di dalam gamenya, dia bakal nambah terus. Irradiate mode ini biasanya selesainya 30 menit, dan charging Geiger counter ini juga biasanya 30 menit. Jadi ketika kalian selesai irradiated, kalian biasanya sudah selesai charge Geiger counter kalian selama kalian on terus ya.
bukan kalau kalian off, irradiatednya bakal jalan sampai timernya habis, tapi Geigernya kalian nggak bakal ke charge, dia bakal nge-stuck aja di situ. Jadi inilah kenapa beberapa orang pilihnya untuk pakai Geiger Charger, karena mereka nggak perlu nunggu, mereka nggak perlu on, nggak perlu AFK, ngapa-ngapain. Jadi mereka bisa mereka cari, mereka taruh di Geiger Charger, mereka logout, mereka ngapain terserah mereka. 1 jam kemudian mereka datang kembali. Kalau kalian charge manual tuh setengah jam, kalau kalian charge pakai Geiger Charger itu bakal 1 jam. Jadi ya tergantung kesukaan kalian sih. Kalau kalian mau, kalau kalian tipe-tipe pemalas, kalian mau ya instan aja lah, Geiger Charger boleh sih. Tapi kalau kalian yang belum punya modal banyak, gua saranin mending kalian charge manual aja. Kalian taruh aja HP kalian di meja setengah jam. Oke, untuk sekedar info aja nih teman-teman, kalau kalian lagi charge Geiger kalian nggak boleh ganti barang-barang di tangan kalian. Misalnya gue ganti jadi pickaxe. Nah, dia bakal kehilangan mode charge-nya ini. Jadi kalian bisa lihat di screen nggak ada. Kemudian kalau kalian pakai kembali Dead Geiger kalian cek, dia bakal ngulang dari awal lagi teman-teman. Jadi dari kosong lagi. Nah, makanya kalau kalian misalnya mau ngemas, mau ngebreak, kalian mungkin bisa gunakan barang-barang pengganti PX. Misalnya ini Grisha Shoulder Cannon, harganya kurang lebih 30 sampai 35 WL. Kalian bisa pergi ke Buy Startopia atau Buy Starship. Oke, karena gua rasa cara cari Geigernya udah cukup gua jelasin dengan ya cukup rinci lah. Kita akan lanjut ke metode berikutnya. Oke, jadi metode kedua kita adalah metode Dead to Alive. Seperti namanya sendiri, kita akan membuat Dead Geiger kita menjadi alive dengan cara mencharge. Seperti yang gue bilang tadi, kalian nggak perlu ngapa-ngapain, kalian tinggal berdiri aja seperti ini. Misalnya setengah jam, dia bakal charge sampai full. Kemudian dia bakal berubah kembali menjadi Geiger counter. Jadi warnanya nggak merah lagi tapi jadi hijau. Setelah kalian charge Geiger itu, kalian bisa jual di World Trade-nya misalnya buy Geiger. Kalau kalian sadar, Geiger counter yang masih hijau, yang masih alive itu harganya 1 WL atau kurang lebih setengah WL lebih mahal daripada Dead Geiger. Misalnya Dead Geiger 12 WL. Kalian bisa jual alive Geiger for 12,5 sampai 13 WL. Atau mungkin 12,3 WL gitu, kalian jual 3 for 37 misalnya. Intinya kalian beli Dead Geiger 1, kemudian kalian charge, kalian AFK, boleh kalian pakai Geiger Charger kalau kalian kaya. Kalian jual kembali untuk harga yang lebih mahal. Nih, seperti kalian lihat nih, orang pada jual A itu alive for 13 WL kurang lebih. Sedangkan orang kalau biasanya jual Dead Geiger itu harganya 12 WL teman-teman. Jadi ya itu salah satu cara profitnya sebenarnya pintar juga. Jadi kalian nggak perlu ngapa-ngapain, diam doang, dapat WL. Gua rasa metode ini cukup gampang dan kita nggak perlu banyak penjelasan lagi. Tapi kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan di bawah aja di komen. Kita akan lanjut ke metode berikutnya. Oke teman-teman, jadi metode selanjutnya adalah dengan cara metode shatter. Nah, mungkin bagi kalian udah banyak yang tahu tentang metode ini, yaitu kalian bakal combine atau campur-campur kristal. Kemudian kalian jual waktu karnival. Nah, ada beberapa opsi kalau kalian mau jual seperti ini. Setahu gua opsi yang paling untung ya kalau nggak salah itu buat stained glass, dan juga buat shifty block. Tapi shifty block ini harganya modalnya lumayan mahal dan nggak semua orang bisa itu beli. Jadi gua bakal saranin untuk bikin stained glass aja. Resepnya itu gampang, yaitu 2 blue, 2 green, dan 1 red. Nah, kalau kalian campurannya benar, karena bakal muncul tulisan ini, the crystal have reached their highest vibration. Nah, kemudian kalian masih harus ngurusin elemen-elemennya. Jadi kalian harus buka tempat kurang lebih 1 blok di sekitar shatternya tersebut. Kemudian kalian cek. Ini ditulis misalnya kita butuh earth chi, kemudian ada fire, ada air, ada water. Kalian sesuaikan aja. Kalau kalian misalnya bingung, bang apaan bang, chi apaan bang, kalian cek misalnya blok apa nih, kita punya blok cyanoid misalnya. Kalian cek di bagian info, dia bakal di sebelah namanya ada logo. Nah, seperti kalian lihat ini logo tornado, berarti ini elemennya angin atau air. Kemudian kita cek lagi yang lain, misalnya chocolate block, ada gambar daun, berarti itu earth, gitu kan. Kemudian kita cek lagi lava. Kalau lava sih harusnya sudah pasti fire ya teman-teman. Ya, ada gambar apinya. Kemudian kalau jellyfish atau gua water, ya ada gambar airnya. Ini kalian sesuaiin aja. Misalnya kita lihat ya, dia butuh banyak earth chi, berarti kita harus cari yang banyak earth chi. Setahu gua ini juga. Nah, rarity berpengaruh ya teman-teman. Jadi kalau rarity-nya semakin besar, chi-nya makin banyak lah.
Kalau begini gua time lapse dulu ya teman-teman, soalnya bakal lumayan lama. Oh iya teman-teman, kalau misalnya dia minta water chi, gua saranin kalian nggak usah pakai blok, kalian pakai aja water bucket, soalnya water bucket nggak makan slot blok ya teman-teman. Misalnya 1 2 3 4, kalian cukup nggak ya? Oke, sedikit lagi katanya, tambah satu lagi. Nah, kalau kalian sudah cek dan dia nggak minta elemen apa-apa lagi, misalnya dia udah tulisan nih, udah true essence nih. Nah, itu berarti ini udah siap dijual. Nah, caranya gampang banget. Cara jualnya kalian pastiin kalian kelilingi blok ini dengan aman, jadi pembeli kalian nggak bisa ambil. Kalian blok kayak gini, misalnya ya. Gua contohin, gua blok. Kemudian kalian pasangin small lock, jadi dia nggak bisa ngambil. Kalian akses dari small lock buat hit doang. Gimana ya, susah banget jadinya. Nah begini teman-teman, jadi kalian pastikan bahwa small locknya hanya menglok blok-blok yang ada di dalam. Terus kalian tutupin lagi biar aman kan, kayak begini. Terus pokoknya kalian aman nih dah. Nah di bawah nggak apa-apa kan, nggak ada yang bisa ambil juga. Nah jadi kalian bakal akses ini ke pembeli kalian setelah mereka bayar. Jadi mereka bayar dulu. Harganya satu kali shatter kurang lebih 5 world lock atau 6 WL, dan itu harganya ketika carnival teman-teman ya. Kalau nggak ketika carnival biasa nggak ada yang beli. Nah kemudian buyer biasanya harus pakai Cyclopean Visor atau itu mata laser atau apapun lah yang bisa bikin long punch. Mana ya gua? Ini kayaknya long punch deh. Ini long punch deh. Nah nanti kalian bakal buyer kalian setelah dia bayar, kalian akses dia pakai small lock ini, dia bakal pecahin, ditembak satu kali, duar. Selesai teman-teman. Nah itu satu kali shatter, dia bakal bayarin kalian 5 word lock, dan ini blok ini punya kalian juga. Jadi stainless glass ini 10 itu harganya kurang lebih 3 sampai 4 WL. Kemudian kalian dapat 5 WL sampai 6 WL dari pembeli. Jadi kalian kurang lebih dapat ya 8 sampai 10 WL teman-teman, dan itu harganya worth it banget. Modal kalian aja cuman 5 sampai 6 WL. Jadi kalian profit hampir double lah. Walaupun kalian jual dengan harga 4 WL juga kalian udah oke banget harganya. Oke. Kalau kalian ada pertanyaan tentang metode ini, kalian bisa langsung komen di bawah teman-teman. Gua bakal lanjut ke metode berikutnya. Oke teman-teman, gue baru ingat kalau ternyata memang cuma ada 3 doang cara profitnya. Yang pertama itu pakai Geiger biasa buat cari kristal atau cari Geiger charger. Kemudian yang kedua tadi Dead to Alive, yang kalian charge Geigernya kemudian kalian jual untuk harganya lebih mahal. Kemudian yang ketiga adalah yang barusan kita lakukan, yaitu Shatter. Nah ketiga metode ini profitable, tapi sebenarnya kalian bisa gunain berbagai cara teman-teman. Jadi kalian bisa combine, misalnya cara pertama lalu sama cara ketiga nih. Misalnya kalian beli Geiger, kalian pakai kristalnya, kalian simpan, kemudian kalian gunain untuk buat shatter. Jadi kan kristalnya gratis, jadi kalian sekaligus menjual kristal juga. Nah paling gua akan berikan beberapa tips bagi kalian yang ingin melakukan ketiga metode ini. Yang pertama, untuk metode yang searching, metode cari Geiger, cari kristal dan sebagainya, itu kalian bisa pakai yang namanya Luminous Eyes. Gua bakal taruh gambarnya di screen sekarang. Kalian bisa lihat Luminous Eyes ini akan memberikan kalian 2,5% chance atau ekstra, dia memperbesar kemungkinan kalian untuk dapat kristal sebanyak 2,5%, dan harganya kurang lebih 100 WL sampai 110 WL kalau nggak salah. Dan kalau menurut gue itu barang yang sangat worth it, karena untuk 1 DL kalian investasi ke depannya tuh sangat bagus sekali teman-teman. Nah kemudian kalau kalian misalnya kalian pemalas, kalian malas menunggu irradiated nih, misalnya kalian pengen gua habis cari, gua mau cari lagi, kalian bisa setelah kalian cari, kalian beli Geiger baru yang alive, kemudian kalian minum yang namanya hot chocolate. Hot chocolate ini dia dia menghilangkan mode irradiated, jadi kalian anggap aja nggak ada yang terjadi. Jadi kalian bisa langsung search Geiger yang berikutnya. Biasanya orang pakai metode ini untuk daily challenge Geiger, tapi kalau gua sendiri kurang merekomendasikan, soalnya biasanya nggak profit teman-teman, lebih ke rugi. Soalnya ya hot chocolate juga lumayan mahal sekarang, 3 WL atau 4 WL kalau nggak salah. Oke teman-teman, untuk metode yang kedua kalian bisa gunain yang namanya Geiger Charger. Nah metode kedua ini yang tadi yang Dead to Alive, jadi kalian charge Geiger kalian kemudian kalian jual untuk harga yang lebih mahal.
Nah, kalau kalian kaya, kalian bisa beli banyak Geiger Charger. Yang place boleh atau yang unplace juga boleh. Jadi kalian pasang sendiri Geiger Chargernya. Kemudian kalian beli banyak-banyak Dead Geiger. Kemudian kalian masukin Dead Geiger ke dalam Geiger Charger. Jadi itu bakal kerja secara otomatis. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Kayak habis taruh, kalian offline, kalian tidur, kalian makan, kalian nonton TV, terserah. Nanti 1 jam kemudian kalian balik ke Bali, Geigernya sudah pada ready semua. Jadi kalian tinggal jual untuk harga kurang lebih 1 WL di atas harga normal, atau kurang lebih setengah WL di atas harga normal. Jadi kalau kalian beli 12 WL Dead Geigernya, kalian bisa jual untuk harga 12,5 sampai 13 WL. Dan gua rasa ini metode lazy profit yang cukup menguntungkan, tapi memang modalnya agak besar kalau kalian kalau kalian kaya. Tapi kalau kalian nggak kaya, kalian bisa pakai ya beberapa HP. Kalau kalian punya 1 laptop, 1 HP, kalian bisa charge 2 sekaligus. Ya lumayan lah, setengah jam dapat 2 WL mungkin ya. Walaupun nggak terlalu besar, tapi ini kan lazy profit, kalian nggak ngapa-ngapain, santai aja. Oke teman-teman, untuk metode ketiga kita yaitu metode shatter, ada juga tips yang berguna banget untuk kalian. Jadi ketika kalian menjual shatter, seandainya kalian kaya nih ya, kalian punya ya banyak banget DL, banyak banget WL, kalian boleh nih, kalau kalian misalnya jual shatter, kalian gunain yang namanya Rainbow Crystal Block. Gue bakal taruh gambarnya di screen sekarang. Nah, jadi intinya kalian bisa dapatin itu dari daily challenge yang namanya Crystal Crusher kalau nggak salah. Tapi itu kalian nggak harus ikutin itu, kalian bisa aja beli dari orang lain yang udah pernah menang atau ya yang punya aja. Jadi nanti kalian bakal taruhnya di sini nih. Dia bakal kalian kristal saya kan ditaruhnya di sini nih. Kristal gua taruh di sini teman-teman. Jadi kalian di tempat pilar ini kalian ganti sama Rainbow Crystal Block itu. Nah, jadi kegunaannya adalah dia memberikan 20% chance atau 20% kesempatan untuk mendapat kembali 1 kristal yang kalian pakai teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi gue pakai 2 blue, 2 green, 1 red. Kalau gue taruhnya di atas Rainbow Crystal Block, gue ada 20% chance untuk mendapat kembali salah satu dari itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya berguna banget bagi kalian yang mungkin jualnya shifty ya. Ada chance untuk dapat kembali white kristal kalian. Jadi intinya bisa balik modal langsung teman-teman. Kan untung banget tuh. Kalau ya seandainya kalian kaya sih. Tapi kalau kalian nggak kaya-kaya banget kan, ya nggak perlu juga. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Rainbow Crystal Block itu permanen kok. Jadi kalau kalian taruh di sini, misalnya kalian siapin ada 20 shatter misalnya nih. Kalian taruh aja dulu yang pertama, suruh orangnya punch. Kemudian kalian remove blok ini, dia permanen, jadi dia bakal masuk kembali ke backpack kalian. Kalian tinggal pindahin blok itu ke shatter yang berikutnya. Jadi kalian cuma perlu 1 doang, kalian nggak perlu banyak-banyak. 1 doang, tapi gue lupa harganya berapa. Mungkin gue akan taruh di, gue tulis aja di screen karena gue juga belum cek harganya. Tapi setahu gue tuh mahal banget, 500-an, mungkin lebih ya teman-teman. But ya, jadi itu dia semua tips dan trik yang bisa gue berikan bagi masing-masing metode. Dan kalau seandainya gue ada kelewatan metode apa dan tips apa, saya mohon maaf teman-teman, karena ya gue kan memang nggak terlalu jago juga dalam hal-hal Geiger begini. Gue lebih sering kemas. But ya, kalau kalian suka dengan video seperti ini, metode-metode profit atau mungkin mau tutorial, kalian bisa like video ini. Jangan lupa di subscribe juga channel gue, dan komen di bawah apa yang kalian mau gue, bukan review sih, lebih ke arah apa yang kalian mau gue jelasin. Misalnya mau mas apa, bang mau mas apa nih, pilar, atau bang mau tutorial surgery bang, atau tips buka toko SSP bang, bagaimana. Nah kalian langsung komen di bawah aja. Kalau misalnya kalian banyak permintaan, ya gue bisa kabulkan lah kalau seandainya memang gue ngerti gitu. Dan ya, gue rasa gini aja untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton. Kita akan ketemu kembali di video berikutnya. Bye bye.